Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pengendali proses. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Inu Yuni Erawati dari kelas TE2B dengan nomor NIM 2002-01056. Di sini saya bersama dua rekan saya yang bernama Perkenalkan, nama saya Karisma Linda Septiani dari kelas TE2B dengan NIM 200101017. Dan perkenalkan, nama saya Cindy Estia Arum dari kelas TE2B dengan NIM 200101016. Langsung saja ke pembahasan materi yang pertama. Apa sih itu sistem kendali proses? Sistem kendali atau sistem kontrol atau kontrol sistem adalah suatu alat atau kumpulan alat untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Pengertian sistem kendali proses. Yang pertama ada sistem. Sistem adalah kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja bersama-sama melakukan sesuatu untuk sasaran tertentu. Proses. Proses adalah perubahan yang berurutan dan berlangsung secara kontinu dan tetap menuju keadaan akhir tertentu. Lalu ada kontrol. Kontrol adalah suatu kerja untuk mengawasi, mengendalikan, mengatur, dan menguasai sesuatu. Macam-macam sistem kendali proses. Yang pertama ada final control element. Final control element yaitu untuk pengendalian on-off. Misalnya, solenoid valve, heating element, electrical contractor, motor, atau peralatan elektromekanik lainnya. Yang kedua ada final control element untuk pengendalian kontinu, misalnya control valve, damper, dan sebagainya. Selanjutnya ada jenis-jenis proses. Proses kontinu adalah proses di mana bahan dasar masuk dari satu ujung sistem dan produk yang diselesaikan keluar dari ujung sistem yang lain dan terjadi terus-menerus. Proses batch atau penumpukan, yaitu sejumlah perangkat tiap input pada proses diterima tumpukan dan beberapa operasi dilakukan pada tumpukan untuk menghasilkan produk setengah jadi yang harus diproses lagi. Produksi individual. Produksi individual adalah proses menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, seperti robot yang sudah dapat dijadikan pengganti manusia dalam mengambil keputusan maupun proses produksi. Selanjutnya ada pengontrol respon. Ada on atau off, proporsional, integral, dan derivatif. Sistem kendali temperatur dan flow. Pengertian dari sistem kendali temperatur. Pengendali temperatur adalah suatu instrumentasi yang bekerja mengontrol temperatur atau keadaan temperatur dalam ruang. Lalu ada sistem kendali temperatur yaitu suatu penggabungan beberapa komponen yang ditata sedemikian rupa untuk mengontrol suhu dan kelembapan temperatur. Selanjutnya, di sini ada bagian alur sistem kendali temperatur, yang dimana dari proses mulai hingga selesai. Bisa dilihat terlebih dahulu. Langsung ke pembahasan selanjutnya yaitu contoh penerapan sistem kendali temperatur. Yang pertama ada alat penetes telur, kedua tangki pemanas, ketiga ada pengontrol suhu ruangan. Pengertian dari sistem kendali flow. Sistem kendali flow adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan aliran pada suatu sistem. Pengendalian tersebut bertujuan untuk mengatur tinggi rendahnya aliran agar dapat digunakan sesuai kebutuhan. Apabila sistem aliran atau flow tidak menggunakan sistem kendali, maka hasil dari sistem tersebut tidak dapat diperhitungkan dan tidak akurat untuk proses selanjutnya. Pengendalian flow mempunyai sifat khusus karena cepatnya proses. Elemen proses flow, baik flow gas maupun flow zat cair, bereaksi cepat terhadap perubahan bukan kontrol valve. Berdasarkan sifat sinyalnya, sistem pengukuran flow dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu
sinyal linear dan tidak linear. Selanjutnya ada bagian alur dari sistem kendali flow. Berikut bagian alur sistem kendali flow yang dapat dari mulai hingga selesai. Langsung ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada sistem kendali pressure dan level. Sistem kendali level air. Water level control merupakan salah satu pengendalian yang penting, misalnya dalam proses industri pengelolaan air minum atau PDAM, sistem pendingin, dan sebagainya. Sistem pengendalian level ini biasanya digunakan untuk mengontrol ketinggian level air yang ada pada suatu tangki. Dikarenakan jika ketinggian level air yang ada di dalam tabung steam generator tidak dikontrol, bisa menyebabkan tabung akan dipenuhi air. Metode yang dipakai pada pengendalian level ini memakai metode on-off, sehingga didapatkan aksi dari aktuator akan membuka atau menutup penuh. Alur diagram blok pengendalian level. Yang pertama ada set point, lalu ke microcontroller atau on-off, lalu ke solenoid valve, plant steam generator, lalu ke sensor LDR. Contoh pengaplikasiannya yaitu water level control merupakan salah satu penerapan teknologi yang dapat dikembangkan dalam bidang proses industri karena mampu mengendalikan dan mempertahankan kondisi air sesuai dengan yang diperlukan secara otomatis pada proses industri dengan kendali loop tertutup menggunakan kendali PID yang akan diterapkan pada sistem tersebut, ditambah dengan sistem supervisory control dengan HMI SCADA yang memungkinkan proses monitoring secara real time, kontinu, dan jarak jauh. Selanjutnya ada sistem pengendali pressure. Sistem pengendalian pressure ini digunakan untuk mengontrol tekanan yang ada pada sebuah tangki yang berisi air, gas, atau uap. Dikarenakan jika tekanan yang ada di dalam tangki tidak dikontrol bisa menyebabkan tabung penampung meledak karena spesifikasi dari kapasitas max. Ada dua jenis pressure yaitu high pressure dan low pressure. High pressure didapatkan dari tekanan yang berasal dari sumber aliran, sedangkan low pressure diperoleh dari aliran setelah melewati orifice. Sistem pengendali pressure memiliki fungsi yaitu mereduksi sinyal kesalahan atau error, yaitu perbedaan antara sinyal setting atau set point dan sinyal aktual sehingga diperoleh sinyal aktual yang sama dengan sinyal setting. Kinerja dari sistem kendali yang diterapkan diketahui dari kecepatan reaksi sistem mengikuti sinyal aktual dan besar kesalahan atau error yang terjadi. Alur sistem pengendali pressure. Yang pertama ada set point, microcontroller, dilanjut dengan motor valve, lalu plant steam generator, dan lanjut ke sensor LDR. Dari materi yang saya jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Ya, silahkan. Untuk pertanyaannya yang pertama, sensor apa saja yang digunakan pada sistem kendali temperatur? Kemudian yang kedua, apakah sama ataukah beda antara suhu dengan temperatur? Sekian, terima kasih. Mungkin saya jawab dari pertanyaan yang pertama terlebih dahulu ya. Dari pertanyaannya tadi kan sensor apa saja yang digunakan pada sistem kendali temperatur. Jadi jawabannya yaitu ada termostat, termistor, termoskopel, termometer, dan LM35. Lalu untuk jawaban yang pertanyaan kedua, yang dari suhu dan temperatur itu sama atau tidak, itu jawabannya sama. Tidak ada yang berbeda dari suhu dan temperatur. Apakah dari sini sudah jelas untuk jawaban pertanyaannya? Ya, cukup jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi?
Maaf izin bertanya, mengenai materi yang telah disampaikan tadi, apa sih itu kendali PID dan bagaimana cara pengaplikasian kendali PID pada sebuah prototype water level control? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ismi. Jawabannya yaitu kendali PID adalah salah satu metode kendali yang umum digunakan di industri karena memiliki nilai presisi yang cukup tinggi, mudah diaplikasikan dan handal. Kendali PID diaplikasikan pada sebuah prototipe water level control yang dibuat sedemikian rupa mendekati standar industri. Oleh karena itu, plan akan dikendali menggunakan controller berbasis industri dengan memiliki 3 buah local control unit, sebuah remote terminal unit, dan terintegrasi dengan human machine interface sebagai main terminal unit. Dari sini apakah cukup jelas untuk jawabannya? Cukup jelas, sekian, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari materi yang saya jelaskan tentang sistem kendali proses. Mungkin kita bisa sharing-sharing kembali di next yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Inui.